Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kembali melanjutkan eksposisi kitab Sakaria, eskatologi kitab Sakaria dengan subtema tebusan bagi imam besar. Ini adalah penglihatan yang keempat di dalam pasal yang ketiga daripada kitab Sakaria. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang sudah memimpin kami waktu demi waktu dalam mempelajari firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kristus menyertai kami lagi di dalam perenungan pada sore hari ini. Dan kami mohon agar apa yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi isi hati Tuhan itu dapat kami mengerti dengan tepat dan benar. Dan biarlah Engkau juga memampukan kami di dalam iman yang sejati, mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu ke depan di dalam perenungan firman-Mu, kiranya Roh Kristus memimpin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sakaria 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit review di dalam introduction kita mengenai penglihatan 1 sampai dengan penglihatan 3. Di dalam korelasi berpikirnya supaya kita tidak lupa karena minggu yang lalu itu kita sempat off-kan. Nah, penglihatan yang pertama, Bapak Ibu mengingat mengenai penunggang kuda merah. Dan kita tahu bahwa penunggang kuda merah itu adalah Malak Yahweh, malaikat Tuhan yang merupakan Mesias yang akan datang. Dan sesungguhnya dia sudah datang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang hadir di dalam umat Allah generasi pasca pembuangan. Jadi ini berbicara mengenai kehadiran Mesias di dalam kehidupan umat Allah. Kehadirannya itu juga kemudian dipersiapkan sungguh-sungguh menjadi suatu tempat di mana Mesias itu akan menjalankan penghakiman dan penghukuman atas musuh-musuhnya. Dan kita tahu sekali lagi saya ingatkan bahwa penunggang kuda merah itu berdiri di dalam jurang, di antara pohon murat di dalam jurang, yakni di dalam kedalaman laut atau air yang berbicara mengenai kehidupan umat Allah yang didominasi oleh kuasa kegelapan melalui kerajaan-kerajaan di dunia ini. Tetapi melalui kehadiran daripada Malak Yahweh, Mesias itu, maka iblis dan kuasanya yang kemudian memanifestasikan dirinya itu di dalam kerajaan-kerajaan asing itu dihancurkan oleh Kristus itu sendiri. Jadi saudara dan saya memperhatikan di tengah-tengah kehidupan dari umat Allah, Allah menghadirkan dirinya di dalam Yesus Kristus yang sudah ada di dalam kehidupan umat Allah perjanjian lama. Yang kedua, penglihatan kedua kita lihat ada 4 tanduk dan 4 orang tukang besi yang menyingkapkan mengenai karya mesianik di dalam
penghakiman eskatologi terkait dengan keadilan retributif Allah atas musuh-musuh Allah, yaitu iblis dan kuasanya di dunia, yang sekali lagi dimanifestasikan di dalam kerajaan-kerajaan di dunia. Dan di dalam hal ini kita melihat bahwa Allah menunjukkan Dia adalah Tuhan atas sejarah, Dia pemegang kontrol dan kendali atas segala sesuatu, sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh mengangkat tanduk kepada Dia. Yang ketiga, kita melihat mengenai penglihatan ketiga, yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya yang digambarkan dengan Yerusalem tanpa tembok. Yerusalem tanpa tembok, kenapa? Karena pemulihan yang Allah kerjakan di dalam Yerusalem pada masa yang akan datang, yaitu terkait dengan Yerusalem baru. Dan Yerusalem baru itu adalah terdiri dari penduduknya yang dilipat kali gandakan oleh Tuhan, yang melampaui daripada batas tembok Yerusalem. Karena itu tidak perlu ada lagi tembok Yerusalem. Karena apa? Karena jumlah penduduknya yang melampaui batasan tembok itu. Tetapi di sisi yang lain juga ada batasan tembok yang Allah berikan, yaitu diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri. Allah lah yang menjadi tembok bagi umat Allah, yang menjagai umat Allah. Dialah penjamin daripada keamanan umat Allah. Jadi kalau saudara dan saya melihat di sini bagaimana Tuhan memulihkan Yerusalem, Tuhan tidak menghadirkan berkat-berkat secara jasmani, tetapi Dia memberikan dirinya bagi Yerusalem. Dia memberikan dirinya bagi umat Allah sebagai pembatas yang memberikan keamanan, jaminan bagi keselamatan umat Allah. Dan bahkan pelipat kali gandaan penduduk Yerusalem yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi. Nah, ini adalah 3 penglihatan yang sudah kita renungkan di waktu yang lampau. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penglihatan keempat tentang tebusan bagi imam besar. Tebusan bagi imam besar, yaitu dalam hal ini imam besar Yosua. Nah, waktu saudara dan saya membaca konteks ini, saudara harus ingat bahwa konteks ini adalah di dalam penglihatan malam daripada Sakaria. 8 penglihatan itu terjadi di dalam 1 kali saja, yaitu di malam hari dari penglihatan 1 sampai penglihatan 8. Nah, dengan demikian berarti konteksnya itu adalah Sakaria bersama dengan Malak Yahweh dan juga malaikat Tuhan yang lain ada di sana. Malaikat Tuhan yang lain dalam arti ciptaannya, sedangkan Malak Yahweh adalah Kristus itu sendiri, prainkarnasi daripada Kristus yang menyatakan diri. Nah, mereka ada dalam pertemuan itu. Mereka sedang menunjukkan kehendak Allah di sana. Kristus menunjukkan kehendak Allah kepada Sakaria. Mereka sedang berada dalam suatu pertemuan. Tetapi kemudian di tengah-tengah pertemuan itu datanglah iblis. Iblis berdiri di hadapan Malak Yahweh. Nah, saudara ingat, ini adalah konteks yang mirip dengan Ayub. Ketika anak-anak Allah berjumpa dengan Allah dan sedang ada pertemuan di sorga, lalu iblis itu datang dan kemudian mendakwa Ayub di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira konteks yang mirip dengan apa yang terjadi di dalam Sakaria ini. Jadi sedang Sakaria itu berhadapan dengan Malak Yahweh dan juga malaikat-malaikat yang lain yang adalah pelayan daripada Malak Yahweh, kemudian datanglah iblis itu berhadapan dengan Malak Yahweh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian hal yang pertama yang kita boleh lihat di sini adalah dakwaan setan atas imam besar. Poin pertama yang kita akan belajar mengenai penglihatan keempat adalah dakwaan setan atas imam besar, di mana di hadapan tahta pengadilan Malak Yahweh. Jadi ini bukan di hadapan pengadilan dunia, tetapi ini di hadapan tahta pengadilan Malak Yahweh, yaitu pra-inkarnasi daripada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sudah belajar di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Malak Yahweh mengacu kepada teofani Kristus. Teofani Kristus, jadi itu berarti Kristus hadir di sana walaupun di dalam bentuk simbolik. Tetapi Dia secara aktual bekerja di dalam kehidupan daripada umat Allah perjanjian lama. Dan di dalam pasal 1 dari kitab Sakaria sudah dikonfirmasikan bahwa Malak Yahweh adalah Yahweh. Dia bernatur ilahi. Nah, di dalam penglihatan keempat, Malak Yahweh itu memiliki fungsi ganda. Fungsi ganda yang ditunjukkan dengan begitu jelas. Kalau di dalam pasal pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17, itu di situ Malak Yahweh berfungsi sebagai perantara. Tetapi di dalam pasal 3 penglihatan keempat, Malak Yahweh memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai hakim dan pembela sekaligus advokat bagi Israel. Ya, sebagai hakim dan pembela bagi Israel, yaitu umat perjanjian Allah. Sebagai hakim, maka Malak Yahweh akan mendakwa manusia termasuk Israel karena dosa-dosa mereka. Tetapi Dia sebagai pembela yang berpihak kepada Israel, yaitu umat perjanjiannya, Dia akan membela umat Allah dengan memberikan penebusan kepada umat Allah berdasarkan perjanjian kekal Allah. Jadi bukan berdasarkan kepada kesalehan Israel atau kebaikan-kebaikan Israel, tetapi berdasarkan perjanjian kekal Allah yang diikatkan dengan Israel menurut kasih karunia Allah. Maka di pihak itulah
Malak Yahweh bertindak sebagai advokat atau pembela bagi umat Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Malak Yahweh yang memiliki dua fungsi inilah, maka iblis mendakwa umat Allah. Ya, saudara perhatikan, Malak Yahweh, hakim dan pembela sekaligus. Nah, di dalam teks kita, kata iblis itu seharusnya lebih tepat diterjemahkan sebagai setan. Bukan iblis. Kenapa? Karena iblis memiliki arti yang berbeda. Walaupun ini sebenarnya memiliki konotasi yang sama, mengacu kepada setan juga. Tetapi lebih tepatnya diterjemahkan sebagai setan. Karena kata iblis itu dari kata Ibraninya setan berarti mendakwa atau menuduh. Ya, mendakwa atau menuduh. Sebagaimana apa yang dilakukan kepada Yosua, dia mendakwa Yosua di hadapan Allah. Yaitu di hadapan Malak Yahweh itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan, pekerjaan daripada iblis di dalam mendakwa atau menuduh manusia itu sudah dimulai sejak Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara dan saya cukup familiar dengan hal ini mengenai kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Pada waktu itu ketika setan itu hadir, setan juga hadir di tengah-tengah keadaan yang kondusif, bukan? Keadaan yang tidak sedang berlawanan dengan Tuhan, tetapi keadaan yang kondusif, keadaan yang belum jatuh dalam dosa, keadaan yang kudus. Iblis hadir di sana, setan hadir di sana untuk kemudian mengkonfrontasi manusia sejak permulaan sejarah di Taman Eden, ya. Sejarah dunia ini di Taman Eden mulai, maka iblis hadir di situ. Tetapi saudara harus catat bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian memisahkan creation dan juga fall, ya. Ada masa creation yang dimana di situ bebas sekali daripada pengaruh iblis, dan kemudian fall di dalam kitab Kejadian pasal 3 itu adalah titik kejatuhan daripada manusia ke dalam dosa. Tetapi saudara, sekali lagi saya mengingatkan bahwa sejak memulainya sejarah manusia di dalam dunia ini, pasal 3 kitab Kejadian mencatat setan sudah menjalankan fungsi dia, yaitu menuduh atau mendakwa manusia. Yang kedua di dalam Sakaria 3 yang kita lihat hari ini, yaitu mendakwa imam besar Yosua. Nanti kita akan lihat itu lebih detail. Lalu di dalam Wahyu 12 ayat 10 juga dikatakan bahwa setan punya pekerjaan adalah mendakwa orang percaya siang dan malam. Siang dan malam. Itu berarti pekerjaan dia tidak ada yang lain selain mencari-cari celah, mencari-cari kesalahan daripada orang percaya dan mendakwa mereka di hadapan Allah. Itu adalah pekerjaan daripada setan. Dan sekarang kita akan mulai melihat apa yang menjadi argumentasi setan mendakwa imam besar Yosua. Kenapa dia harus dakwa? Apa argumentasinya? Apa alasan dia harus dakwa imam besar? Sedangkan kalau saudara dan saya memperhatikan konteks spesifik daripada kejatuhan Yosua ke dalam dosa tidak dibicarakan. Tidak dibicarakan di dalam teks kita. Tetapi diberikan hanya semacam keterangan yang tidak memberikan penjelasan eksplisit tentang apa dosa Yosua. Hanya diberitahukan di dalam ayat 3 bahwa Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor. Alasan itulah yang menyebabkan setan mendakwa. Setan mendakwa Yosua di hadapan malaikat Tuhan. Saudara perhatikan, imam besar Yosua berdiri di hadapan Malak Yahweh dan kemudian iblis berdiri di sebelah kanannya. Jadi iblis ini terus-menerus mendakwa orang percaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ayat 3 berkata Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, posisi Yosua di dalam teks kita itu mengacu kepada pertama, dirinya sendiri sebagai imam besar. Bahwa Yosua sebagai imam besar dia adalah orang berdosa. Tetapi juga Yosua di dalam jabatan dia sebagai imam besar, dia mewakili umat Allah. Dia mewakili orang-orang Israel di hadapan Allah. Dan dalam hal ini orang Israel yang diwakilinya juga adalah orang berdosa di hadapan Allah. Karena itu ketika Yosua berdiri di hadapan Malak Yahweh, dia memakai pakaian yang kotor. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah pakaian yang kotornya adalah menggambarkan dosa daripada Yosua itu personal. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini menggambaran daripada dosa-dosa umat Allah yang dipikulnya atau yang diwakilinya. Bagi saya dua-duanya benar. Imam besar di dalam Alkitab Perjanjian Lama ketika menjalankan ritual pengorbanan, dia juga akan menjalankan ritual pengorbanan penebusan dosa bagi dirinya sendiri. Ritual pengorbanan untuk pendamaian bagi dirinya sendiri. Baru dia lakukan itu bagi umat Allah yang diwakilinya. Itu berarti ketika Yosua mengenakan pakaian yang kotor, berarti mengacu kepada dirinya sendiri yang adalah imam besar yang juga berdosa, dan juga mengacu kepada orang Israel yang diwakilinya yang adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Pertanyaannya adalah pakaian kotor itu mengacu kepada dosa yang mana? Karena sekali lagi dosa aktual daripada Yosua tidak dicatat secara eksplisit di dalam teks kita. Tetapi sekarang kita mau lihat pakaian yang kotor yang dikenakan oleh Yosua di hadapan Malak Yahweh itu yang mana? Ada dua hal yang dikatakan oleh Meredith G. Klein ya.
Dia bicara mengenai dua hal yang merupakan gambaran daripada pakaian yang kotor, yakni pelanggaran atas perjanjian Allah, perjanjian kerja dan perjanjian Musa, yaitu Taurat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjanjian kerja. Mari kita lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya kira saya tidak perlu baca teks ini karena saudara yang mendengarkan pasti sudah familiar sekali dengan cerita ini. Allah berbicara mengenai perjanjian pertama kali yang diikatkan dengan Adam sebagai kepala atas seluruh umat manusia dan wakil, ya, wakil federal. Saudara ingat ya, wakil federal itu berarti wakil secara yudisial terhadap umat Allah, terhadap seluruh umat manusia, ya. Ini adalah perwakilan federal, saudara ya. Itu sudah dimulai di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian, perjanjian kerja. Nah, di dalam Hosea 6 ayat 7 mengatakan bahwa Kejadian 2 ayat 16 sampai ayat 17 adalah perjanjian. Walaupun di dalam kitab Kejadian tidak dituliskan bahwa itu adalah perjanjian. Tetapi di dalam kitab Hosea 6 ayat 7 mengacu bahwa yang dikatakan Allah dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 adalah perjanjian. Dan diberi nama oleh para penafsir atau para teolog sistematika sebagai perjanjian kerja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa perjanjian kerja? Karena kata kerja mengacu kepada ketaatan daripada Adam yang memberikan implikasi kepada seluruh umat manusia yang diwakilinya. Kalau dia taat, maka ada kehidupan yang kekal. Tetapi kalau dia tidak taat, maka ada kematian yang kekal bagi seluruh umat manusia yang diwakilinya. Itu sebabnya dikatakan istilah kerja. Ya, kata kerja mengacu kepada ketaatan. Ketaatan yang mana? Ketaatan yang sempurna, ya, yang harus diberikan oleh Adam. Tetapi faktanya sekali lagi kita sudah tahu bahwa Adam jatuh dalam dosa, dan Roma 5 ayat 15a, 1 Korintus 15 ayat 21a dan 22a menunjukkan bahwa di dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, semua manusia dianggap tidak taat dan dianggap berdosa, karena itu mati di hadapan Allah dan pasti akan mendapatkan hukuman kekal di neraka. Kematian kekal. Jadi dalam persekutuan dengan Adam pertama, semua manusia tanpa kecuali kita orang berdosa. Itu sebabnya Yosua ketika berdiri di hadapan Allah, dia mengenakan pakaian kotor. Dirinya dan juga umat Allah yang diwakilinya, Israel yang diwakilinya. Mereka adalah dalam persekutuan dengan Adam yang pertama merupakan pewaris-pewaris daripada dosa asal. Dosa original, yaitu dari Adam. Yang kedua, mereka menjadi pelanggar atas perjanjian Allah di dalam ikatan perjanjian dengan Musa. Saudara ingat bahwa Israel menjadi bangsa pertama kali di bawah kepemimpinan daripada Musa. Dan Allah mengikat perjanjian kepada Israel sebagai satu bangsa itu di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran 19, Israel secara legal diangkat oleh Allah sebagai imam-imam Allah dan juga sebagai anak-anak Allah. Dijadikan sebagai kerajaan imam. Saudara baca di dalam Keluaran 19. Lalu Keluaran 20 diberikanlah 10 hukum Allah dekalog. Dan kemudian Keluaran pasal 24 terjadilah ikatan perjanjian. Ini adalah ikatan perjanjian yang diikatkan dengan bangsa, satu bangsa, yaitu Israel. Tetapi sayangnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan dari umat Allah dan generasi pasca pembuangan ini menikmati dalam hal apa? Mereka tidak taat kepada Tuhan sehingga Tuhan itu membuang mereka ke negeri asing, ya. Seharusnya mereka taat kepada perjanjian Allah dengan Musa sebagai satu bangsa, sebagai umat pilihan Allah yang adalah anak-anak Allah, dan mereka telah dijadikan sebagai kerajaan imam yang melayani Tuhan, tetapi ternyata mereka tidak menaati Tuhan dan akhirnya mereka dibuang ke tanah asing, ke negeri asing, ya saudara ya. Jadi di dalam dua perjanjian inilah, maka iblis atau setan menggunakan kesempatan itu untuk mendakwa umat Allah di dalam perjanjian lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dakwaan iblis ini saudara juga berlaku kepada engkau dan saya pada zaman ini, ketika engkau dan saya adalah orang-orang yang masih terikat di dalam Adam pertama, yang mewarisi dosa asal dan belum mengalami penebusan daripada Yesus Kristus. Walaupun Yesus sudah datang pertama kali ketika dia berinkarnasi. Saudara punya posisi, status akan sama dengan generasi pasca pembuangan yang diwakili oleh Yosua ini. Jika saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada waktu itu saudara dan saya didakwa oleh iblis di hadapan pengadilan Allah. Karena apa? Karena pakaian kita kotor. Kita masih terikat di dalam dosa asal yang diturunkan daripada perjanjian kerja yang dilanggar oleh Adam. Dan kemudian hukum Taurat itu menjadi alat di tangan
Allah untuk mengikat saudara sehingga saudara berhutang dosa kepada Allah dan saudara harus membayarnya. Dan ini menjadi celah bagi iblis untuk apa? Untuk kemudian mendakwa kita di hadapan pengadilan Allah. Mari kita lihat di dalam Kolose dan juga di dalam Yohanes bagaimana semua ini adalah perjanjian Musa ini adalah menjadi alat untuk iblis itu pakai mendakwa kita. Mari kita lihat Yohanes 5 ayat 45. Yohanes 5 ayat 45 perkataan Yesus sendiri. Yesus bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Padahal ini zaman perjanjian baru, bukan? Tapi kalimat Yesus, jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Apa maksud Tuhan Yesus di sini? Orang-orang Israel yang hidup dalam perjanjian baru yang lihat Tuhan Yesus langsung, tahu mereka pun didakwa oleh Musa. Jadi apa maksudnya saudara? Yang dimaksudkan itu mirip seperti yang dikatakan di dalam kitab Sakaria pasal 3. Iblis memakai hal ini untuk mendakwa kita. Karena apa? Karena engkau dan saya belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita menjadi pelanggar-pelanggar daripada hukum Allah. Tuntutan daripada hukum Taurat adalah engkau harus taat sempurna kepada hukum Taurat. Satu saja kesalahanmu di dalam ketidaktaatan kepada hukum Taurat. Maka kita menjadi pelanggar daripada seluruh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat kalau misalnya Allah kasih 10 hukum dekalog, maka tidak boleh saudara kurang satu. Ya, saudara harus taat semua. Kalau saudara kurang satu berarti saudara tidak taat semua. Begitu. Jadi itu berarti saudara dan saya menjadi pelanggar-pelanggar hukum Musa. Dan karena itu kita didakwa oleh Musa. Tuntutan-tuntutan hukum Taurat menyebabkan saudara dan saya didakwa di hadapan Allah. Kita bukan orang benar. Kita adalah para pendosa yang layak dihukum mati oleh Allah. Saudara, di dalam konteks inilah, maka iblis membuat satu dakwaan di hadapan Malak Yahweh. Dan kita tahu Malak Yahweh adalah siapa? Kristus. Kristus. Kalau saudara membayangkan hal ini, saudara bisa pikirkan apa sudut pandang daripada Kristus. Kalau saya ajak saudara untuk memikirkan hal ini, mengimajinasikan hal ini. Iblis menuduh Yosua berdosa. Menuduh Yosua dan juga Israel yang diwakilinya sebagai pelanggar perjanjian Allah, yaitu perjanjian kerja dan perjanjian Musa. Dan dia tuduh itu di hadapan siapa? Di hadapan Malak Yahweh. Malak Yahweh itu siapa? Penunggang kuda merah. Penunggang kuda merah itu siapa? Kristus yang akan datang untuk menggenapkan seluruh perjanjian kekal Allah dengan Adam dan dengan Musa. Apa implikasinya saudara? Setan bukan dakwa Yosua itu sendiri. Yang dia dakwa siapa? Kamu Tuhan. Kamu tuh gak benar. Begitu ya. Saudara pikir ya. Kalau dia berani berbicara hal ini di hadapan Malak Yahweh. Yaitu pribadi Kristus prainkarnasi yang nanti akan menggenapkan semuanya. Itu berarti dia bukan sedang mendakwa Yosua itu sendiri. Tetapi dia mendakwa siapa? Mendakwa Allah. Mendakwa Allah yang memberikan perjanjian itu. Ya, seolah-olah Allah itu adalah penipu, ya. Saya katakan di sini, Allah itu seolah-olah adalah penipu, ya. Kalau saudara dan saya memperhatikan, iblis mendakwa Allah dengan semua yang dia jadikan sebagai argumentasi dan kemudian membawa Yosua dan Israel itu sebagai orang yang layak dihakimi oleh Allah, layak dimurkai oleh Allah di dalam kematian kekal. Ya. Dan kemudian dia secara langsung sebenarnya berbicara bahwa Allah itu adalah penipu. Dia mendakwa Allah itu sendiri berdasarkan perjanjian kekal Allah yang belum digenapi oleh Allah karena Kristus belum datang. Saudara perhatikan bagaimana iblis itu mulai memaparkan half truth tentang Allah. Yang pertama, iblis menekankan dosa dan penghakiman Allah saja, tetapi dia membuang anugerah Allah. Kenapa dia membuang anugerah Allah? Karena apa yang dituntut Allah dalam perjanjian kerja dan perjanjian Musa belum digenapi oleh Allah. Maka itu dibuang, dieliminasi saja. Maka yang dia tekankan apa? Dosa dan penghakiman saja. Dosa dan penghakiman saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau ada dalam dosa dan kemudian yang saudara ingat adalah penghakiman Allah dan penghakiman Allah saja, tetapi tidak ingat anugerah Allah, bahkan saudara makin menjauh daripada anugerah Allah, itu adalah pekerjaan setan. Setan mendakwa saudara dengan dosa-dosa saudara sedemikian membuat saudara terpuruk di dalam dosa itu dan mengingatkan saudara terhadap penghakiman demi penghakiman Allah, tetapi kemudian membuat saudara tidak mengingat kepada anugerah Allah itu sendiri, membuang anugerah Allah daripada kehidupan saudara. Dan ini adalah cara iblis.
Iblis mendakwa Tuhan bahwa Allah itu penipu, Allah itu tidak menggenapkan janjinya. Yang ada adalah apa? Penghakiman dan penghakiman. Memang Yosua dan Israel itu layak dihukum mati oleh Allah. Karena memang Allah itu kudus, maka orang yang berdosa harus dihukum mati. Itu adalah perjanjian dia. Yang kedua, saudara, klaim keselamatan Allah atas umatnya itu tidak bersesuaian dengan kekudusannya dan natur Israel yang berdosa. Kenapa, saudara? Karena di dalam Keluaran dan Galatia itu dikatakan bahwa Allah itu menuntut kekudusan daripada umat Allah. Dan mereka yang tidak kudus, mereka layak dihukum mati oleh Allah. Mari kita lihat sebentar di dalam Galatia 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Galatia 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca bagi kita sekalian. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karena perbuatannya itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti semua orang yang ada di dalam zaman perjanjian lama yang tidak dapat menaati hukum Taurat, juga termasuk kita, seperti kalimat Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 45 tadi, semua kita yang tidak dapat menaati hukum Taurat Tuhan adalah orang-orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Kita semua bernatur berdosa. Dengan demikian, saudara, dengan demikian Iblis memakai semuanya ini untuk menunjukkan bahwa Allah, engkau mengklaim umatmu untuk diselamatkan. Tetapi faktanya kekudusanmu melawan itu. Kekudusanmu melawan itu. Bagaimana mungkin engkau dapat menyelesaikan hal ini? Fakta bahwa Israel berdosa. Dan bahwa Allah itu adil, harus menghukum dosa. Kekudusan Allah menuntut manusia hidup taat sempurna kepada Allah. Tetapi Israel tidak dapat melakukan itu. Lalu Israel diklaim sebagai umat yang diselamatkan oleh Allah. Ini adalah sesuatu omong kosong, sesuatu penipuan. Kenapa? Karena Kristus belum datang ke dalam dunia. Inkarnasi Yesus datang ke dalam dunia itu sesuatu yang sangat penting. Karena seluruh perjanjian Allah di dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan tentang Kristus dan seluruh janji kekal Allah bagi keselamatan umat Allah tergenapi dalam Kristus. Maka selama Kristus itu belum datang, ini menjadi alat yang paling efektif bagi iblis untuk apa? Dakwa umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dia bukan saja dakwa umat Allah, tetapi dakwa siapa? Tuhan yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam aspek inilah maka kita melihat bahwa keseluruhan hidup daripada umat Allah, bahkan di dalam perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, kita berhadapan dengan satu oknum yang terus mendakwa dan terus mendakwa kehidupan kita. Dan anehnya dakwaan dia itu berdasarkan firman Allah. Dakwaan dia itu berdasarkan firman Allah. Dan dia rupanya, iblis rupanya memperhatikan apakah firman itu digenapkan oleh Allah atau tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ini adalah sesuatu kehati-hatian, kewaspadaan bagi kita, peringatan bagi kita bahwa iblis itu senantiasa mendakwa kita. Tetapi syukur kepada Allah, seperti nyanyian di dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa pendakwa itu telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Mari kita lihat bagaimana Allah itu kemudian menghancurkan dakwaan daripada iblis dan menggagalkan segala tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh iblis kepada umatnya. Dengan cara apa? Dia menggenapkan apa yang menjadi kehendak kekal dia dan perjanjian dia di dalam sejarah penebusan. Mari kita lihat poin yang kedua. Allah menggenapkan itu bagi umat Allah sehingga dakwaan iblis tidak lagi berlaku melalui pemilihan dan penebusan yang Allah kerjakan. Mari kita mulai melihat di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua di situ dikatakan, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau hai iblis, Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudara, ini kalimat yang menunjukkan kepada pemilihan kekal Allah dan karya penebusan Allah bagi umat Allah. Bagi Yosua secara personal sebagai pribadi yang berdosa, imam besar yang berdosa, tetapi juga bagi umat Allah yang diwakili oleh Yosua yang juga adalah orang berdosa. Kita lihat ya, Tuhan yang memilih Yerusalem. Kata memilih itu di dalam bahasa Ibrani berbicara mengenai karya Allah yang telah menetapkan keselamatan bagi mereka yang dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 menunjukkan hal ini.
Saudara, itu berarti ketika saudara dan saya membaca Sakaria 3 ayat 2 untuk membungkam dakwaan daripada iblis kepada umatnya, kenapa Allah mengklaim umat Allah untuk diselamatkan? Padahal mereka bernatur berdosa, seolah-olah berlawanan dan keadilan dan kekudusan Tuhan. Tetapi Alkitab menunjukkan mengenai apa? Pemilihan kekal Allah adalah cara Allah untuk membungkam dakwaan daripada iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memilih kita di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, memberikan konfirmasi bahwa pemilihan itu adalah bersifat kekal. Pemilihan terjadi sebelum dunia dijadikan. Itu berarti seluruh ciptaan sebelum diciptakan, Allah telah mempredestinasikan. Allah telah memberikan pemilihan kekalnya bagi sejumlah orang yang dikehendakinya untuk kemudian diselamatkan. Ya, jadi ini konteks memilih Yerusalem. Saudara, kata Yerusalem ini saudara tidak boleh memberikan konotasi kepada semua orang Israel lahiriah. Tidak demikian, saudara. Tetapi istilah Yerusalem ini dibatasi, ya, dibatasi kepada siapa nanti kita akan lihat puntung itu, ya, puntung itu ya, saudara. Itu adalah batasannya. Lalu apa fondasi dasar terjadinya pemilihan? Di dalam Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru dikatakan bahwa Allah memilih Israel karena kasih Allah dan kerelaan kehendak Allah. Jadi bukan karena andil manusia atau keinginan manusia. Pemilihan kekal Allah selalu berasal daripada inisiatif Allah, dari kehendak kekal Dia. Bukan juga dari pra-pengetahuan Dia, seolah-olah Dia melihat kita sudah percaya baru Dia memilih kita, atau memiliki kemungkinan positif untuk berespon percaya kepada Allah baru Dia pilih kita. Tidak demikian. Tetapi Dia memilih kita karena memang Dia mau pilih kita. Dia memilih kita karena memang Dia mengasihi kita. Itu kalimat daripada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara baca seluruh teks firman Tuhan itu jelas sekali. Dia pilih kita di dalam Kristus sebelum dunia dijadikan berdasarkan kerelaan kasih karunia-Nya, kehendak kekal Dia. Dan apa tujuannya Dia pilih kita? Tujuan Dia pilih kita adalah supaya kita kudus dan tak bercacat celah. Jadi bukan karena kita sudah kudus maka Dia pilih kita. Tetapi karena kita belum kudus maka Dia pilih kita untuk dijadikan sebagai umatnya yang dikuduskan bagi kemuliaannya. Itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sepanjang perjalanan hidup daripada umat Israel dan juga gereja Tuhan perjanjian baru. Allah senantiasa menguduskan hidup mereka setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk menjadikan mereka sebagai mempelai-mempelai wanita yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang berdosa yang boleh melihat Allah, yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Maka saudara melihat bahwa pemilihan kekal Allah di dalam teks ini adalah telah terjadi di dalam kekekalan sebelum dunia ini diciptakan. Dasarnya apa? Karena kasih dan kehendak kekal Dia pilih kita, dan tujuannya adalah supaya kita itu hidup kudus. Saudara, siapakah mereka yang kemudian dipilih Allah itu? Dijelaskan di dalam teks kita. Bukankah Dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Puntung, saudara. Istilah puntung ini mengacu kepada remnan atau kaum sisa. Ya, puntung, saudara. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya tidak berarti sama sekali. Ya, sudah dimakan api. Tetapi sisa sedikit kemudian ditarik dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi puntung mengacu kepada remnan, kaum sisa daripada Israel. Jadi itu berarti seperti yang saya katakan tadi, orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan tidak kemudian mengacu kepada seluruh Israel secara lahiriah. Tetapi mengacu kepada siapa yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Itulah yang disebut sebagai puntung. Ya, puntung yang ditarik. Kata ditarik itu mengkonfirmasikan pemilihan. Ya, kata ditarik, saudara. Kalimat daripada Yesus Kristus di dalam kitab Yohanes itu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika dia tidak ditarik oleh Bapa di sorga. Jadi istilah ditarik itu dipakai Yesus dari mana, saudara? Istilah ditarik itu sudah ada di dalam perjanjian lama. Allah yang menarik puntung itu keluar daripada perapian. Kalau Allah tidak tarik, maka kita pasti binasa kekal. Tetapi karena Dia mengulurkan tangannya untuk menarik kita, kaum sisa yang kemudian tidak layak sebenarnya untuk diselamatkan, Dia tarik kita dari dalam api, ya, dari dalam api. Seharusnya kita binasa karena dosa kita, tapi kita ditarik untuk diselamatkan. Jadi kata ditarik di sini dari dalam api mengacu kepada karya Allah yang membawa Israel secara konteks dekat, membawa mereka pulang dari tanah pembuangan.
Pulang dari tanah pembuangan berarti dibebaskan daripada penghukuman. Itu adalah simbol secara teologisnya, secara arti rohaninya berarti dibebaskan daripada penghukuman. Seperti Israel keluar daripada Mesir, dibebaskan daripada perbudakan dosa. Ya, demikian juga ketika Israel remnan dibawa pulang daripada Babel, ini adalah tindakan eksodus Allah yang kedua, yang di dalam pemikiran daripada Perjanjian Lama, nabi-nabi Perjanjian Lama, eksodus yang kedua yang Allah kerjakan, membawa pulang Israel daripada Babel, dan kemudian mereka itu dibebaskan dari penghukuman Allah karena dosa-dosa mereka. Dibebaskan daripada penghukuman. Saudara ingat apa yang menjadi dakwaan daripada iblis kepada Yosua dan juga umat Israel yang diwakilinya? Mereka itu para pendosa, mereka layak dihukum, mereka layak binasa kekal. Tapi melalui pemilihan Allah, dengan ditariknya puntung itu dari dalam api, maka dakwaan iblis tidak berlaku lagi. Ya. Saudara, ini hal yang penting sekali, dibebaskan daripada penghukuman. Jadi kesimpulan kita, puntung yang telah ditarik di dalam api, dari dalam api adalah simbol dari karya anugerah Allah bagi para pendosa yang diselamatkannya dari murkanya serta dari kuasa dosa, iblis dan maut. Kalau saya pakai kalimat daripada Meredith G. Klein, itu mirip seperti khotbah daripada Jonathan Edwards yang menghasilkan kebangunan rohani besar pada tahun 1700-an ya saudara. Bahwa kita itu seperti manusia-manusia berdosa di tangan Allah yang murka, tetapi kemudian Allah mengutus anaknya Yesus Kristus itu membawa engkau dan saya dan menyelamatkan kita daripada murka Allah. Kita adalah orang-orang yang berada di tangan Allah yang murka, tetapi karena Kristus itu maka dia menarik kita keluar daripada murka Allah. Ini hal yang penting sekali. Pemilihan kekal Allah menghancurkan dan membungkam dakwaan daripada setan. Kedua, penebusan bagi Yosua dan Israel. Saudara, kita lihat di dalam hardikan. Ya, kata menghardik di situ 2 kali dibicarakan oleh malak Yahweh. Ya, ini adalah hardikan yang diberikan oleh malak Yahweh. Malaikat Tuhan itu sendiri, yaitu prainkarnasi, manifestasi daripada prainkarnasi Kristus. Saudara, waktu hardikan itu diberikan, ini bicara mengenai otoritas. Siapa yang berotoritas untuk menghardik setan? Dalam Sakaria berbicara dengan jelas sekali bahwa yang menghardik setan, ya, kiranya Yahweh, kiranya Tuhan itu menghardik engkau. Ini kalimat yang mirip dengan Mikael ketika terjadi perampasan mayat daripada Musa. Lalu Mikael itu bilang, kiranya Tuhan itu menghardik engkau. Kalimat yang sama juga diutarakan oleh malak Yahweh. Tetapi ini sensenya berbeda dengan Mikael. Kalau Mikael itu dijelaskan sebagai salah satu archangel, ya, pemimpin daripada para malaikat. Tetapi Yesus ini, yaitu yang telah menyatakan dirinya di dalam malak Yahweh, dia bukan salah satu dari ciptaan. Dia bukan malaikat. Tetapi dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Nanti kita lihat ternyata di dalam keterangan ayat yang ke-10 dan kemudian di dalam ayat yang ke-7, dia disebutkan sebagai Tuhan semesta alam. Jadi itu berarti otoritas siapa yang berhak menghardik setan? Kristus, malak Yahweh. Menghardik setan yang berdiri di depannya dan mendakwa umat Allah, mendakwa Yosua imam besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia juga menunjukkan otoritas di atas setan, atas kuasa alam semesta ini, atas seluruh ciptaan ini, dia menghardik. Dia menghardik dengan otoritas dia. Jadi saudara, ketika hardikan ini dikatakan bahwa kiranya Yahweh menghardik engkau, dikatakan oleh malak Yahweh, sekali lagi sensenya berbeda, kualitasnya berbeda ketika itu dikatakan oleh Mikael dan dikatakan oleh malak Yahweh. Malak Yahweh adalah manifestasi dari prainkarnasi Kristus. Ini adalah sebuah kata menghardik, ini adalah sama dengan kata mengutuk. Itu di dalam Kejadian 3 ayat 14. Mari kita baca. Kejadian 3 ayat 14. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Terkutuklah engkau. Itu sama dengan kata kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, sensenya itu sama, kualitasnya itu sama. Ya, dan siapa yang mengatakannya? Saudara ingat, yang mengatakannya adalah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk ketika Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Dan dia adalah siapa? Dia adalah manifestasi daripada prainkarnasi Kristus.
Dengan demikian saudara, ketika Kristus itu berkata di dalam kitab Sakaria maupun kalimat yang sama atau kata kutuk itu dikeluarkan di dalam konteks kejatuhan daripada Adam dan Hawa, ini adalah otoritas ilahi saudara. Otoritas ilahi yang menghukum setan si pendakwa itu. Dia menghardik setan, dia menghukum setan dengan kalimatnya. Dan kemudian pada saat yang sama di hadapan tata pengadilan daripada Allah, di mana setan itu berdiri dan juga Yosua itu berdiri di hadapan Malak Yahweh itu, dia mengusir setan itu. Dia memukul mundur daripada setan itu ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kalimat yang sangat penting karena di dalam 2 Tesalonika hal ini dikatakan bahwa dengan hembusan nafas daripada Kristus, iblis itu dikalahkan. Kalimat Kristus, hardikan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang kualitasnya sekali lagi berbeda dengan Mikael, salah satu daripada pemimpin malaikat. Kristus adalah Tuhan yang menghukum setan si pendakwa dan memukul mundur setan daripada tata pengadilan Allah. Ya, yang nanti di dalam Wahyu itu ada nyanyian sorak-sorai ya, karena kemenangan. Saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal 12, nyanyian kemenangan umat Allah atas pekerjaan Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah hal pertama, penebusan dimulai dengan karya otoritas Kristus yang menghardik iblis. Dan kemudian yang kedua, di dalam ayat 4a, ya, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Saudara, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Lalu kalimat kedua adalah, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Kalimat ini saudara adalah yang dikeluarkan oleh Malak Yahweh. Dia perintah orang-orang para pelayannya untuk melakukan hal demikian. Saudara, kalau ingat surat Rasul Paulus ketika dia berbicara mengenai manusia baru, dia memakai kalimat ini, tanggalkanlah pakaianmu yang lama dan kenakanlah pakaianmu yang baru. Dia ambil konsep dari mana saudara? Paulus ambil konsep ini dari mana? Dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama. Saudara baca dalam Keluaran 28 ayat 1, Keluaran 29 ayat 44. Ini berbicara mengenai penanggalan baju yang lama dan mengenakan baju yang baru. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah konsep yang sekali lagi ada dalam perjanjian baru tetapi berakar di dalam latar belakang perjanjian baru yaitu perjanjian lama. Jadi dilakukan berdasarkan perintah Malak Yahweh. Dan ini berbicara mengenai freedom from sin. Kebebasan daripada dosa. Tanggalkan pakaian yang lama. Lihat aku telah menjauhkan kesalahan daripadamu. Kesalahanmu daripadamu. Berbicara mengenai apa? Pembebasan daripada dosa dan pengampunan dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dalam Yesaya 1 ayat 15 sampai 18. Ini juga berbicara mengenai pembebasan daripada dosa dan pengampunan dosa dengan kalimat ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Kalau kata basuhlah itu di dalam bahasa Inggris itu pakai kalimat mencuci ya. Cucilah, bersihkanlah bajumu itu ya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Jadi ini berbicara mengenai forensic cleansing. Jadi berbicara mengenai pembersihan secara legal, secara hukum. Ya. Tindakan Allah yang membasuh dan membersihkan dosa umatnya secara hukum atau legal. Ya, yang memungkinkan terjadinya pengampunan dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjanjian lama, Allah menekankan mengenai pembersihan forensik, pembersihan secara legal atau secara hukum. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian di dalam perjanjian baru itu kemudian diberikan konfirmasi dengan kalimat ini yang dikatakan oleh surat Ibrani. Yesus membersihkan dosa kita satu kali untuk selamanya. Yang dijelaskan di dalam pasal 3 kitab Sakaria ayat 9 bagian C. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. 1 hari saja. Ini adalah pembersihan forensik saudara. Yang terjadi satu kali untuk selamanya. Pembersihan secara legal, secara yudisial di hadapan Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka saudara akan kemudian hidupmu itu tetap terikat di dalam persekutuan dengan dosa asal yang merupakan turunan daripada Adam. Dan kemudian saudara tetap berada di bawah tuntutan hukum Taurat. Saudara pasti mati di dalam kebinasan kekal, di dalam kematian kekal. Karena apa? Karena saudara belum pernah dibebaskan dari dosa. Saudara belum pernah mengalami pengampunan dosa. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang penting sekali mengenai forensic cleansing ya, sesuatu pembersihan yang terjadi secara hukum. Dan
uniknya saudara, di dalam kalimat tanggalkanlah pakaianmu yang kotor itu daripadanya, dan kemudian lihatlah aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, berakar kepada ritual pengorbanan yang merupakan imputasi dosa. Imputasi dosa. Jadi freedom from sin dan juga pengampunan dosa itu dimungkinkan terjadi karena ada imputasi dosa. Mari kita lihat di dalam Keluaran 29 ayat 10. Jadi bagian pemikiran daripada Sakaria tidak boleh dilepaskan daripada kitab-kitab perjanjian lama yang lain. Mari kita lihat di dalam Keluaran 29 ayat 10. Di situ dikatakan, kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu, ya. Lalu kemudian nanti mereka harus mengakui dosa-dosa mereka sambil taruh tangan di atas kepala daripada binatang itu yang akan dikorbankan, mereka akan mengaku dosanya. Lalu ayat yang ke-15 daripada Keluaran 29, di situ dikatakan, kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Lalu di dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 4. Imamat 4 ayat 4, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu di dalam ayat 15, dari Imamat 4 ayat 24, ayat 29 dan ayat ke-33 juga berbicara hal yang sama. Jadi peletakan tangan imam besar di atas kepala binatang yang akan dikorbankan itu adalah ritual yang tetap, yang harus dikerjakan. Baik oleh imam besar untuk kemudian mendapatkan pendamaian bagi dirinya dan keluarganya, juga untuk umat Israel yang diwakilinya. Jadi itu berarti saudara, freedom from sin dan pengampunan dosa dimungkinkan jika ada imputasi dosa. Dosa kita ditransfer kepada pihak yang lain yang kemudian menggantikan kita supaya kita hidup dan korban yang menggantikan kita itu mati, menggantikan kita. Itu yang disebut dengan imputasi dosa. Dosa kita ditransfer kepada korban binatang itu, lalu hidup daripada korban binatang itu ditransfer kepada kita. Walaupun kita tahu bahwa korban binatang itu adalah mengacu kepada Yesus Kristus, bukan darah atau bukan nyawa binatang itu yang menyelamatkan kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Sakaria menggemakan kembali apa yang ada di dalam seluruh hukum Taurat Musa, yang dipegang oleh orang Israel pra pembuangan dan pasca pembuangan. Mereka semua adalah orang-orang yang nantinya akan ditebus oleh Yesus Kristus berdasarkan pemilihan kekal Allah, dan di mana dosa-dosa mereka diimputasikan kepada korban binatang itu yang sekali lagi adalah lambang daripada Kristus. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penanggalan pakaian yang kotor itu bukan tanpa pengorbanan. Penanggalan dosa dan pengampunan dosa harus ada korban yang jatuh. Harus ada korban yang menggantikan. Dengan demikian saudara, saya kutip kalimat daripada Timothy Keller. Timothy Keller bilang begini, tidak ada pengampunan dosa tanpa penderitaan. Tidak ada penghapusan dosa, tidak ada pengampunan dosa tanpa penderitaan. Jadi barang siapa yang menyepelekan pengampunan dosa, dia menghina penderitaan Kristus. Karena untuk mengampuni saudara, untuk kemudian menghapuskan dosa-dosa saudara, harus ada penderitaan. Bahkan harus ada nyawa yang disembelih, harus ada nyawa yang kemudian menjadi taruhannya. Jadi itu berarti tidak pernah ada pengampunan dosa tanpa penderitaan. Implikasinya apa saudara? Ketika saudara mengampuni saudaramu yang berbuat dosa kepada engkau, saudara harus ingat, tidak pernah ada pengampunan dosa tanpa penderitaan. Ada kesakitan yang saudara akan alami. Karena apa? Karena saudara mengampuni dia. Dan penderitaan itu saudara pikul. Tetapi sesungguhnya penderitaan itu sudah lebih dahulu dipikul oleh siapa? Kristus. Saudara hanya meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian saudara, saya mau tekankan sekali lagi di dalam konsep freedom from sin dan pengampunan dosa. Imputasi dosa adalah hal yang sangat penting, dan substitusi, penggantian, itu adalah sesuatu yang sangat penting yang dibicarakan di dalam teks kita. Jadi pembersihan dosa, penanggalan dosa, dan kemudian pembersihan daripada segala kekotoran, polusi-polusi dosa di dalam diri kita, itu dikerjakan satu kali untuk selamanya. Forensik, ya, sesuatu yang bersifat legal, hukum, dikerjakan oleh siapa? Malak Yahweh. Kalau saudara baca di dalam Sakaria, kok nggak ada korban-korban ya? Beda ya kalau saudara baca dalam Keluaran dan Imamat
langsung ada korban. Kalau Sakaria tidak. Kenapa? Karena Sakaria berbicara kepada orang Yahudi yang sudah mengerti konsep itu. Sehingga tidak perlu lagi ada penggambaran tentang korban itu. Tetapi ketika Sakaria berbicara hal itu, maka konsep itu otomatis mereka akan ingat. Ya. Yang kedua, ini hal yang kedua ya, pembersihan dari dosa-dosa. Itu adalah cara Tuhan untuk kemudian membungkam dakwaan iblis. Tadi pemilihan, sekarang penebusan. Penebusan dimulai dari hardikan, yang kedua melalui pembersihan daripada dosa-dosa. Dan yang ketiga itu adalah jubah kebenaran. Jubah kebenaran. Saudara lihat di dalam ayat yang keempat bagian B. Di situ dikatakan, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Pakaian pesta. Pakaian pesta, saudara, itu adalah sesuatu yang digunakan di dalam acara yang khusus. Ya, yang tidak digunakan di dalam acara atau hidup sehari-hari, tidak. Dan ini juga adalah salah satu bentuk perumpamaan yang Yesus pakai di dalam perjanjian baru. Ketika seorang raja mengundang orang-orang untuk datang dan menghadiri perjamuan makan yang diadakannya, semua harus mengenakan pakaian pesta. Ada satu orang yang tidak gunakan pakaian pesta, langsung dia suruh bodyguardnya bawa keluar. Ya, karena hanya orang yang berpakaian pesta yang boleh ada dalam perjamuan raja itu. Yesus pakai penggambaran ini dari mana, saudara? Konteksnya di dalam perjanjian lama. Karena memang dalam perjanjian lama dan budaya pada saat itu pakaian pesta ya pakai hanya khusus di dalam pesta, dia tidak bisa pakai keluar-keluar, saudara. Itu menjadi pakaian yang khusus sekali, ya. Sehingga saudara, bagi orang yang tidak memakai pakaian pesta, dia harus berada di luar. Tidak boleh ada di dalam pesta tersebut, tidak boleh ada dalam perjamuan itu, ya. Nah, Yesus memakai hal itu dari Sakaria, dari konsep perjanjian lama, ya. Jadi Sakaria bilang bahwa Kristus yang adalah Malak Yahweh itu akan mengenakan kepada Yosua pakaian pesta. Saudara, apa artinya pakaian pesta? Di dalam teks kita. Pakaian pesta adalah deklarasi yudisial. Jadi pakaian pesta apa, saudara? Deklarasi yudisial dari kebenaran yang Allah berikan kepada Yosua secara personal bagi dirinya sendiri dan kepada Israel yang diwakilinya berdasarkan kebenaran Allah, bukan kebenaran Yosua ataupun orang Israel. Saudara ingat mengenai perumpamaan anak yang hilang, lalu dia pulang karena dia disadarkan oleh Roh Kudus dan kemudian dia pulang ke rumah bapa, lalu sang bapa itu memberikan kepada dia pakaian pesta. Pakaian yang indah sekali, ya, menggambarkan mengenai apa? Deklarasi. Deklarasi bahwa apa? Dia sudah diterima oleh bapa, sudah kembali sebagai anak, diterima sebagai anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep itu diambil sekali lagi di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama mengatakan bahwa Malak Yahweh mengenakan kepadamu yaitu Yosua pakaian pesta. Berarti dia mendeklarasikan secara yudisial bahwa Yosua dan juga umat Allah yang diwakili oleh Yosua telah dibenarkan oleh Allah berdasarkan kebenaran Allah. Ya. Sekali lagi ketika Allah memberikan kebenarannya kepada umatnya harus ada imputasi kebenaran. Kalau tadi ada imputasi dosa yang menyebabkan harus ada korban yang menggantikan substitusi, sekarang harus ada imputasi kebenaran. Mari kita lihat di dalam Imamat 1 ayat 3, 10 dan beberapa ayat firman Tuhan untuk kemudian kita mengetahui di dalam perjanjian lama ternyata sudah menggunakan konsep imputasi. Walaupun istilah imputasi itu dimunculkan oleh para teolog sistematika abad modern. Mari kita lihat Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Tuhan berkenan akan dia terkait dengan apa? Korban persembahan yang tidak bercela. Lalu di dalam Ibrani, saya langsung di dalam Ibrani karena nanti di dalam ayat 10 juga bicara hal yang sama, kitab Imamat. Lalu pasal 3 dari kitab Imamat ayat 1 juga bicara hal yang sama tentang korban yang tidak bercacat celah. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Mereka yang ia kuduskan. Lalu kemudian di dalam ayat pasal 13 ayat 11 dari kitab Ibrani. Pasal 13 ayat 11. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan,
Itu jugalah, ayat yang ke-12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi berbicara mengenai siapa? Kristus, yang adalah korban yang merupakan tak bercacat celah, yang kudus itu sehingga dia menguduskan umat Allah. Saudara, ini berbicara mengenai imputasi yang sudah Allah kerjakan di dalam perjanjian lama juga. Ya, bahwa kebenaran atau disimbolkan dengan binatang yang tak bercacat celah itu, kebenaran Allah itu yang membenarkan umat Allah yang jatuh dalam dosa. Dengan demikian saudara, jubah kebenaran berbicara mengenai apa? Justifikasi. Justifikasi. Jadi di dalam konteks pemikiran daripada perjanjian lama, saudara jangan pikir mereka tidak pernah kenal tentang konsep pembenaran. Mereka tahu apa itu pembenaran. Walaupun di dalam cara dan bahasa yang berbeda dengan umat Allah perjanjian baru. Tetapi secara esensi itu sama. Kontennya itu sama. Jadi umat Allah sudah mengerti apa itu yang disebut dengan pembenaran. Dan apa itu imputasi dosa dan imputasi kebenaran yang kita sering sebut sebagai imputasi ganda. Dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dakwaan daripada iblis itu dibungkam dengan apa? Dibungkam dengan pekerjaan Allah. Yang pertama adalah menghardik setan, lalu kemudian yang kedua adalah berbicara mengenai pembersihan daripada dosa-dosa umat Allah, dan kemudian yang ketiga berbicara mengenai jubah kebenaran. Kebenaran Kristus yang diberikan, diperhitungkan kepada umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian waktu kita mengambil kesimpulan di dalam pemilihan dan penebusan yang Allah kerjakan bagi Yosua dan umat Allah yang diwakilinya, kita mengetahui bahwa malaikat Tuhan yaitu Kristus yang adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang akan datang di dalam pandangan daripada Sakaria dan generasi pasca pembuangan, dan sudah datang di dalam pandangan daripada gereja perjanjian baru. Dialah yang akan menghancurkan kepala ular, Kejadian 3 ayat 15, melalui karyanya di atas kayu salib. Itu jelas sekali di dalam Kolose dan 2 Tesalonika. Dia yang akan membasuh dan membersihkan segala dosa umatnya melalui darahnya yang kudus dan yang memungkinkan terjadinya pengampunan dosa. Yohanes 1 ayat 29 jelas sekali. Yohanes Pembaptis menyebut Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi clear sekali ya bahwa yang dimaksudkan di dalam teks kita adalah Malak Yahweh, Kristus itu yang mengerjakan pembasuhan dan pembersihan atas dosa umatnya. Dan dia juga yang akan membenarkan umatnya di dalam kebenarannya sendiri. Di dalam teks-teks yang saya tuliskan di dalam layar, saudara bisa baca. Dan yang terakhir, kesimpulan kita apa? Semua orang yang dipilih Allah dan diselamatkan di dalam Kristus tidak lagi didakwa oleh setan. Karena mereka telah dibersihkan dan diampuni dosa-dosanya, telah dibenarkan oleh Kristus secara hukum, legal, forensik, beres. Saudara. Jadi saudara, itu sebabnya saudara tidak perlu takut terhadap pengadilan kekal Allah. Kenapa? Karena saudara waktu berhadapan dengan tata penghakiman Allah, saudara tidak dituduh sebagai orang yang tidak benar. Kenapa? Karena ada kebenaran Kristus yang telah menjadi jubah yang telah dikenakan kepada kita, menutupi ketelanjangan kita yang jatuh dalam dosa itu. Sehingga sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita berhadapan dengan penghakiman kekal Allah nantinya ketika Kristus datang kedua kali, kita berhadapan di dalam sukacita. Kita menanti-nantikan hal itu terjadi atas hidup kita, ya. Jadi bukan dengan ketakutan. Hal yang berikut yang kita bisa renungkan, tadi adalah kita lihat mengenai dakwaan iblis dan kemudian Allah menyelesaikan itu melalui pemilihan dan penebusannya. Sekarang, hal yang lain yang Allah kerjakan untuk menunjuk kepada aspek eskatologi yang lain adalah serban tahir dan jabatan imam sebagai perlambangan. Serban tahir. Di dalam ayat yang kelima, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Apa artinya serban tahir, saudara? Kenapa itu dikenakan kepada kepala daripada imam besar Yosua? Saudara, saya mau mengingatkan kembali ke dalam pakaian dari imam besar. Pakaian imam besar dia akan pakai semacam jamang kudus atau serban kudus di kepalanya, ya. Yang disebut di dalam Keluaran 28 ayat 36 sampai 38 adalah jamang kudus, ya. Yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Imam besar itu setiap kali dia melakukan tugas pelayanan di dalam bait Allah atau di dalam kemah suci, tidak boleh dia tidak pakai jamang itu, ya, atau serban putih itu. Tidak boleh, dia harus pakai terus-menerus, ya. Di jamang kudus itu ada patam, yang di patam itu pas di depannya itu ada tulisan kudus bagi Tuhan. Patam itu terbuat dari emas, ya.
Saudara baca dalam Keluaran 28, semua ada penjelasan di situ. Jadi waktu Yosua itu dikasih pakai serban tahir, saudara harus ingat konteksnya ini dia adalah imam besar dan pakaian imam besar salah satunya adalah memakai serban atau disebut sebagai jamang kudus. Nah, ketika itu dipakai saudara oleh imam besar Yosua, dikenakan kepada imam besar Yosua, ini menunjuk kepada kemuliaan Allah yang tertinggi dan bukti pembaharuan yang dikerjakannya bagi umatnya. Bahwa penebusan dosa melalui ritual korban yang dikerjakan oleh imam besar sudah diterima oleh Allah untuk selamanya. Kenapa sekali lagi jamang kudus itu harus dipakai setiap kali misalnya imam besar Harun masuk ke dalam kemah suci melakukan ritual korban itu, untuk kemudian membawa umat Allah itu senantiasa berada di dalam kekudusan. Umat Allah yang tidak kudus dijadikan kudus oleh Allah. Kudus bagi Tuhan, kudus bagi Tuhan. Ya saudara, itu kalimat selalu ada ditulis di bagian paktam ya, serban daripada imam besar itu. Supaya waktu dia masuk Allah lihat ya. Jadi gambaran daripada penerimaan daripada seluruh karya ritual penebusan yang dikerjakan secara simbolik oleh imam besar itu. Dan ini yang dilakukan oleh imam besar Yosua juga nantinya di dalam pendirian bait suci yang kedua. Dia akan menjalankan tugas itu. Di mana dia akan pakai jamang kudus dengan tulisan kudus bagi Tuhan. Tapi untuk apa sekali lagi ini mengingatkan kepada kita mengenai kemuliaan Allah yang tertinggi dan juga bukti pembaharuan yang dikerjakannya bagi umatnya bahwa seluruh penebusan yang dikerjakan melalui ritual korban sudah diterima Allah untuk selama-lamanya. Jadi saudara, waktu kita membaca mengenai hal ini, penting sekali kenapa pekerjaan imam besar itu harus ada jamang kudus atau ada serban tahir tersebut. Karena menyimbolkan penerimaan kekal Allah terhadap seluruh karya penebusan yang dilakukan secara ritual oleh imam besar. Saya ulangi, adalah simbol dari apa saudara? Simbol daripada penerimaan Allah secara total penuh terhadap pekerjaan penebusan yang dilakukan secara ritual di dalam korban persembahan yang dikerjakan oleh imam besar. Nah, malaikat Tuhan yang memerintahkan serban tahir itu diberikan kepada imam besar, ya, bersamaan dengan pemberian jubah pesta itu. Nah, dua hal ini memiliki korelasi yang menggambarkan kepada recreation in the image of God. Jadi itu berarti umat Allah bersama dengan Yosua, mereka itu mengalami pembaharuan oleh Allah. Mereka diubahkan menjadi manusia baru, menjadi orang-orang yang disebut sebagai ciptaan yang baru di dalam image of God. Kalau saudara dan saya melihat di dalam konteks kejatuhan manusia dalam dosa, manusia yang jatuh dalam dosa itu telah hancur gambar rupa Allah. Walaupun gambar rupa Allah itu tidak hilang, tetapi menjadi hancur total. Dan ketika serban tahir itu dikenakan oleh malak Yahweh di atas kepala daripada imam besar, berarti Allah sedang melakukan recreation, melakukan pembaharuan, melakukan penciptaan yang baru kepada siapa? Kepada Yosua sebagai imam besar dan kepada umat Allah yang diwakilinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian seluruh apa yang dilakukan oleh imam besar Yosua yang terjadi secara simbolik itu menggambarkan kemuliaan Allah dan pemerintahan atau kerajaan Allah yang ditetapkan di dalam kehidupan daripada umat Allah dengan simbol imam besar. Jadi kesimpulan kita saudara, di dalam serban tahir yang diberikan kepada imam besar Yosua ini adalah malak Yahweh, yaitu Kristus itu adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang akan dan sudah datang, yang adalah pembela bagi umat Allah, di mana dia memperbaharui umat Allah dan memungkinkan umat Allah diterima oleh Allah di hadapan Allah, diterima. Ya saudara, jadi itu berarti pembaharuan yang dilakukan itu komplit, ya. Itu sesuatu yang sudah lengkap melalui karya Kristus yang disimbolkan oleh siapa? Oleh serban tahir yang dikenakan kepada imam besar. Ini adalah hal yang Allah itu kerjakan sebagai perlambangan kepada siapa? Kepada Kristus yang akan datang. Eskatologi, ya. Jadi itu berarti semua pekerjaan daripada imam besar Yosua mengacu kepada siapa? Kepada Kristus yang akan datang. Jadi bukan imam besar yang memungkinkan penerimaan Allah kepada umat Allah dan pembaharuan yang terjadi, tetapi Kristus yang mengenakan serban itu kepada kepala daripada imam besar. Yang kedua, jabatan keimaman sebagai perlambangan, ya. Kita lihat di dalam teks kita ayat 8.
Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Kalimat daripada Allah sudah jelas, lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni sang tunas. Ya, jadi itu berarti saudara di dalam perjanjian lama umat Allah ketika melihat figur imam besar yang menjalankan seluruh karya penebusan melalui ritual korban, pandangan mereka bukan kepada imam besar itu sendiri, tetapi iman mereka itu melampaui daripada imam besar yang fisik itu kepada siapa? Kepada Kristus yang akan datang. Dan jabatan keimaman ini sekali lagi adalah lambang daripada sang tunas yang akan datang. Saudara, sebelum kita masuk kepada sang tunas itu, saudara, di dalam ayat yang ke-6, ketika imam besar Yosua ini akan menjalankan tugas dia sebagai imam besar di dalam bait suci yang kedua yang akan didirikan nanti, Allah meminta kepada dia untuk melakukan beberapa hal yang merupakan syarat yang Allah berikan kepada imam besar. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, Allah meminta Yosua untuk melakukan kesetiaan mutlak kepada Allah. Dia harus menunjukkan kesetiaan dia secara total kepada Allah dalam menaati perjanjiannya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sejarah Israel, para imam banyak menyeleweng daripada Tuhan dan membawa umat Allah tidak menyembah Allah yang benar. Sehingga ketika Sakaria dan Hagai, nabi-nabi pasca pembuangan, ketika akan membangun kembali bait suci yang kedua, dia perlu menegakkan hal ini, menegaskan lagi apa yang menjadi kehendak Allah bagi imam besar, yaitu imam besar harus setia kepada Allah dalam ketaatannya kepada perjanjian kekal Allah. Yang pertama, saudara, di dalam Imamat 21 ayat 1 sampai 24, di situ berbicara mengenai kekudusan hidup daripada imam besar. Ya, jadi Allah tidak saja menuntut Israel untuk hidup kudus, tetapi para pelayannya di dalam rumah Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, yaitu imam besar dan juga keluarganya, harus hidup kudus. Imamat 21 khusus berbicara mengenai kekudusan daripada para imam. Yang kedua, imam besar dalam melaksanakan tugas kudusnya di dalam rumah Allah, mereka berfungsi sebagai perantara bagi umat Allah, yakni di dalam bait suci yang kedua yang akan segera dibangun kembali. Jadi dia karena sebagai perantara bagi umat Allah, dia penting sekali untuk melihat bahwa tugas itu adalah tugas yang kudus dan menjalankannya juga di dalam kekudusan. Hidup itu kudus, tetapi juga tugas pelayanan, penyelenggaraan, seluruh pekerjaan Tuhan di dalam rumah Tuhan adalah kudus. Kita lihat itu di dalam Ibrani 5 ayat 1 dan 4. Di situ dikatakan bahwa imam besar tidak memilih dirinya sendiri untuk menjabat sebagai imam besar, tetapi Allah yang memilih mereka. Ibrani 5 ayat 1 dan ayat yang keempat. Di situ dikatakan, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Berarti mereka menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Mereka mewakili umat Allah di hadapan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Lalu ayat yang keempat, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dengan kata lain, Allah mau mengatakan kepada Yosua, imam besar ini yang nanti kemudian menjadi perantara bagi umat Allah, dia harus melihat tugas penyelenggaraan dia sebagai imam itu adalah tugas yang kudus. Tugas yang bukan mengacu kepada hari itu saja, zaman itu saja, tetapi mengacu kepada tugas keimaman Kristus yang akan datang. Jadi hidup dia sendiri harus kudus, kemudian tugas itu sendiri adalah tugas yang kudus karena berasal dari Allah. Pemilihan Allah atas Yosua adalah pemilihan yang kudus, maka waktu dia menjalankan seluruh tugas itu harus dijalankan di dalam kekudusan. Kenapa? Karena imam besar dan tugas keimaman mengacu kepada siapa? Kristus dan seluruh karya keimaman dia yang akan datang. Janji Allah bagi Yosua ketika dia melakukan hidup yang kudus dan kemudian tugasnya itu dengan benar di hadapan Allah, maka Allah mengatakan, aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Siapa mereka yang berdiri melayani di sini? Ada yang mengatakan ini adalah para malaikat kudus Tuhan yang melayani Tuhan di sorga yang kekal. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ketika Allah mengatakan, aku mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini, ada 3 tafsiran mengenai hal ini. Pertama, Allah menjamin Yosua untuk masuk ke sorga. Berarti ini adalah jaminan kekal keselamatan bagi Yosua. Yosua pasti masuk sorga. Kedua, jaminan bagi Yosua untuk dilibatkan dalam pemenuhan rencana kekal Allah bagi Sion dan Israel. Terutama dalam hal apa? Pendirian bait suci yang kedua. Ya. Lalu yang ketiga, jaminan akan bersama-sama para malaikat melayani Allah di Yerusalem yang
baru, yaitu ketika Kristus datang kedua kali. Jadi ini adalah 3 tafsiran yang menurut saya semuanya masuk di dalam konteks ini ya. Jadi kita tidak perlu membuang salah satunya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Allah ini kemudian digenapkan oleh Allah bukan melalui pribadi daripada Yosua, tetapi melalui siapa? Sang Tunas. Hamba Allah yang nanti dibangkitkan akan datang. Ya. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni Sang Tunas. Jadi kenapa imam besar itu harus kudus? Kenapa tugas penyelenggaraannya itu sendiri kudus dan dipilih Allah, bahkan disiapkan oleh Allah untuk dijalankan? Saudara, karena sekali lagi mengacu kepada Sang Tunas, hambaku, yaitu Kristus yang akan datang. Saudara, Yosua adalah lambang hamba Allah, yakni Sang Tunas yang menderita bagi keselamatan umatnya. Jadi itu berarti Allah sudah menanamkan konsep di dalam pemikiran dari umat Allah bahwa Mesias yang akan datang adalah Raja Imam. Dia adalah Raja Imam. Dia bukan hanya sekedar raja yang memimpin secara politik, tetapi dia adalah Raja Imam. Saudara, Raja Imam. Saya ingatkan di dalam konteks perjanjian lama, di dalam monarki Israel, itu jarang sekali jabatan raja dan imam itu digandeng bersama-sama. Misalnya Saul, dia mau coba ambil tugas daripada keimaman Samuel, langsung dimurkai sama Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Ya, itu berarti ada pembatasan. Ya. Jadi kalau saudara memperhatikan Kristus, dia rangkap 3 jabatannya. Raja, Imam, Nabi. Tetapi di dalam konteks ini, Zakaria berbicara mengenai Raja Imam. Raja Imam. Berarti saudara, Yesus Kristus, Mesias, Raja yang dinanti-nantikan oleh Israel, keturunan Daud itu, Sang Tunas itu sendiri saudara, dia bukanlah raja politik. Tetapi dia adalah raja rohani karena dia Raja Imam. Ya. Sang Tunas, saudara perhatikan, hambaku Sang Tunas. Kenapa dia cuma tidak bilang begini, yakni Sang Tunas? Karena kata Tunas sudah langsung mengacu kepada raja. Tetapi kenapa dia harus pakai kalimat hambaku Sang Tunas untuk menunjukkan 2 jabatan ini, Raja Imam. Bahkan di dalam perjanjian baru, Kristus menunjukkan bahwa dia adalah korban, bahkan dia adalah mesbah itu sendiri. Raja Imam, dia adalah korban dan juga mesbahnya. Dia bukan saja imam penyelenggara daripada upacara itu, tetapi dia juga adalah korban itu sendiri dan dia adalah mesbah itu sendiri. Jadi imam, korban dan mesbah menyatu dalam satu pribadi yaitu Kristus. Sedangkan di dalam perjanjian lama, imam sendiri, korban sendiri, mesbah sendiri. Tapi dalam Kristus menjadi satu kesatuan. Mari kita lihat di dalam Ibrani penjelasannya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa, hanya tidak berbuat dosa. Imam besar harus kudus. Mengacu kepada siapa? Imam besar agung yang adalah kudus sempurna, total ya. Jadi saudara melihat ada korelasi yang begitu penting di dalam tugas keimaman PL dengan Kristus yang akan datang. Lalu di dalam pasal 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Saudara coba perhatikan, dia campurkan 2 kutipan teks terhadap Kristus. Pertama dia bilang, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ini berbicara mengenai apa? Konteks kerajaan. Konteks kerajaan. Saudara lihat di dalam kutipannya, ayat yang kelima, saudara, itu dalam Mazmur 2 ayat 7. Itu adalah berbicara mengenai Mazmur Mesianik. Kerajaan, saudara. Tetapi kenapa digabungkan dengan kutipan firman dalam ayat yang ke-6, Mazmur 110 ayat 4. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kenapa tidak melalui peraturan orang Lewi? Kenapa melalui peraturan Melkisedek, saudara? Karena Melkisedek adalah satu-satunya contoh di dalam perjanjian lama yang menggabungkan Raja Imam, jabatan ini sekaligus. Selain daripada itu tidak ada contoh, kecuali Melkisedek. Sehingga ketika Yesus menjadi imam, Yesus tidak menjadi imam menurut peraturan Lewi. Tetapi Yesus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek karena dia adalah Raja Imam di dalam perjanjian lama. Tidak ada contoh yang lain kecuali Melkisedek.
Sekaligus Melkisedek adalah orang yang tidak diketahui keturunannya dari mana. Dia punya papa mama siapa, ya. Jadi ini mengacu kepada kekekalan daripada keimaman Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian hal yang sangat-sangat penting sekali di dalam perjanjian lama, ketika penglihatan keempat itu diberikan kepada Sakaria, Tuhan menguatkan iman daripada imam besar Yosua. Waktu mereka mau menjalankan pelayanan mereka dalam pendirian bait suci kedua, mereka membutuhkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan untuk bergerak maju melakukan pelayanan itu. Dan Tuhan sekali lagi memberikan kekuatan kepada imam besar Yosua, dan nanti kita akan bahas Zerubabel sebagai pentolan-pentolan tokoh yang Allah pilih untuk menjalankan tugas pembangunan bait suci dengan cara apa? Menghadirkan pandangan eskatologi. Supaya mereka melihat tugas pelayanan mereka hari ini ternyata memiliki apa? Memiliki implikasi eskatologis kepada waktu yang akan datang. Sehingga apa yang mereka kerjakan hari ini tidak sia-sia. Bukan sesuatu yang percuma, tetapi pekerjaan hari ini adalah pekerjaan untuk menaati Allah dan untuk kemudian menggenapkan rancangan Allah yang akan datang di waktu yang akan datang, yaitu ketika Kristus Sang Imam Besar Agung itu datang. Ini cara Allah menguatkan gereja Tuhan. Ketika umat Allah menjadi lemah di dalam menaati Tuhan, membangun bait suci yang kedua, Allah menghadirkan pengharapan eskatologi dan penglihatan eskatologi kepada siapa? Kepada para pemimpinnya. Saudara bayangkan kalau orang pimpin jemaat Tuhan. Hamba Tuhan pimpin jemaat, tetapi dia tidak mendapatkan penglihatan iman daripada Tuhan. Dia tidak memiliki keteguhan firman Allah yang menopang dia, yang memandang kepada pekerjaan Allah hari ini dan hari esok. Kaki dia tidak akan cukup kuat untuk menjalankan pelayanan. Dia akan menjadi orang yang goyang. Begitu ada perselisihan, konflik, ya, ketidaksukaan, penolakan, permusuhan, langsung goncang, langsung berhenti dalam pelayanan. Persis seperti apa yang dilakukan oleh umat Allah, berhenti selama 16 tahun. Tetapi untuk memperkuat iman orang-orang percaya, terutama para pemimpin yang akan menjalankan pembangunan bait suci yang kedua, Tuhan hadirkan penglihatan kehadiran Imam Besar Agung yang akan datang. Ya, jadi Tuhan memakai seluruh apa yang ada yang mereka kerjakan hari itu untuk apa? Menjadi tipologi tentang karya Kristus yang akan datang. Memperkuat iman mereka untuk melangkah maju di dalam pekerjaan pembangunan bait suci yang kedua. Ya, ini adalah sesuatu yang unik sekali yang Allah berikan, ya, serban tahir dan jabatan imam sebagai perlambangan untuk memberikan penghiburan kekuatan bagi para pemimpin Israel dan bagi Israel menjalankan kehendak Allah dalam pembangunan. Saudara, hal yang berikutnya, saudara, selain Tuhan itu memberikan kepada dia serban tahir, jabatan keimaman daripada imam besar Yosua itu melambangkan kepada Kristus, tetapi juga ada hal yang lain yang Allah berikan kepada imam besar Yosua, yaitu satu permata yang bermata 7, yang berukir, ya. Di dalam ayat yang ke-9, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Apa maksudnya satu permata bermata 7? Permata itu batu, saudara. Batu yang biasanya di dalam kitab-kitab perjanjian lama, istilah batu itu adalah gelar lain yang diberikan kepada Mesias Sang Tunas. Saudara bisa lihat itu dalam Keluaran, dalam Mazmur, dalam Yesaya. Jadi istilah batu permata atau batu gunung batu dan lain-lain, saudara, istilah batu itu seringkali mengacu kepada atau batu penjuru, ya, yang diletakkan oleh Allah sebagai batu penjuru itu di dalam Yesaya, ya, di dalam Mazmur juga ada. Itu mengacu kepada gelar lain dari Mesias. Ketika istilah batu penjuru digunakan juga di dalam perjanjian baru, saudara tidak boleh lupa bahwa itu ada di dalam perjanjian lama. Mazmur dan juga Yesaya berbicara mengenai hal itu. Dan itu mengacu kepada siapa? Kepada Kristus Sang Tunas yang berperan ganda sebagai raja dan imam dalam natur ilahi. Dalam natur ilahi. Dari mana kita tahu dia bernatur ilahi? Tentu kita sudah lihat di dalam penglihatan-penglihatan sebelumnya. Tetapi dalam teks ini dia memberikan kepada kita sesuatu yang berbeda lagi. Gambaran yang berbeda. Mata, kata mata, saudara, itu mengacu kepada pengetahuan. Ya, di dalam seluruh perjanjian lama maupun perjanjian baru, istilah mata seringkali berbicara mengenai pengetahuan. Lalu angka 7. Angka 7 itu menggambarkan kesempurnaan dan kegenapan. Ya, kegenapan waktu Tuhan atau karya Tuhan. Jadi menggambarkan kesempurnaan dan juga kegenapan angka 7. Berarti satu permata yang bermata 7 artinya apa? Ini berbicara mengenai 3 hal. Mesias adalah pribadi yang maha tahu.
Ya, pribadi yang maha tahu. Mesias adalah imam yang sempurna yang memiliki pengetahuan ilahi. Saudara bisa baca di dalam teks-teks yang saya sampaikan di situ. Semua mengacu kepada pengetahuan ilahi. Pengetahuan ilahi. Yang kedua, 1 Permata yang bermata 7 berbicara bahwa Mesias adalah raja yang memerintah dengan sempurna atas seluruh ciptaan Allah. Dia adalah Tuhan semesta alam, Malak Yahweh. Sakaria 3 ayat 10a dan juga Wahyu 1 ayat 14 dan 4 ayat 6b menunjukkan bahwa Malak Yahweh itu adalah raja alam semesta, dia yang memerintah atas segala sesuatu ciptaan ini. Ketiga, Mesias itu akan membawa penyucian yang sempurna bagi umatnya. Hanya 1 hari saja. Mengacu kepada apa? Kematian Kristus yang terjadi 1 kali saja. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian waktu saudara dan saya melihat kepada sang tunas yang dibicarakan di dalam teks kita, siapa dia yang digambarkan oleh keimaman daripada imam besar Yosua, dia adalah pribadi Kristus yang bernatur ilahi. Bernatur ilahi, dia bukan saja keturunan Daud biasa, manusia biasa, tetapi dia adalah pribadi ilahi, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kacamata daripada perjanjian lama, mereka sudah, para nabi sudah memberikan batasan bahwa Mesias itu adalah raja imam, Mesias adalah keturunan daripada Daud, dan Mesias adalah pribadi Allah. Dia bukan manusia biasa. Sehingga ketika Kristus mengklaim, ego eimi, aku adalah Yahweh, itu bukan sesuatu yang menyalahi aturan. Karena apa? Dia sudah menyatakan diri di dalam perjanjian lama bahwa memang dia adalah Allah. Ketika semua pemberitaan ini, ya penglihatan ini diterima oleh Sakaria, siapa yang memberitakan? Malak Yahweh. Berarti Kristus menjadi pemberita bagi dirinya sendiri. Menjadi pribadi yang menyatakan siapa dia. Karakteristiknya bagaimana, kepemimpinannya dia bagaimana, dia yang memberitakan saudara. Kepada Sakaria, kepada para nabi. Karena itu saudara, jika Kristus datang dan kemudian mereka, para kepala agama Yahudi, para imam, menuduh Yesus sebagai pribadi yang menghujat Allah karena Yesus mengklaim diri sebagai Tuhan, itu sesuatu yang bertabrakan dengan firman Allah. Ya. Terakhir, karena seluruh pekerjaan Kristus di dalam pemilihan dan penebusan, lalu pekerjaan Kristus secara eskatologi yang digambarkan oleh keimaman daripada imam besar Yosua, maka umat Allah perjanjian lama maupun umat Allah di dalam perjanjian baru yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan mendapatkan berkat Allah. Ya, ini adalah poin yang terakhir di dalam ayat yang ke-10. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Ini berbicara mengenai berkat Allah. Berkat Allah yang merestorasi umat Allah dengan memberikan kesuburan atau kemakmuran dan damai sejahtera bagi umatnya dan tanah perjanjian yang Allah berikan kepada umat Allah. Kita tahu dari mana? Mari kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 25 bahwa idiom pohon anggur dan pohon ara adalah gambaran daripada restorasi yang Allah berikan, kemakmuran dan damai sejahtera yang Allah berikan bagi umat Allah karena penebusan yang dia kerjakan. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25. Di situ dikatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya, dari Dan sampai Bersheba seumur hidup Salomo. Istilah yang sama digunakan bukan? Untuk menunjukkan apa? Kemakmuran. Salomo adalah keturunan daripada Daud yang memberikan kepada Israel kemakmuran yang luar biasa. Itu sesuatu yang tidak ada arti perak itu. Saking melimpahnya saudara, saking melimpahnya pada zaman itu ya. Jadi ini menggambarkan tentang pekerjaan Allah. Ketika Allah menebus umat Allah, ketika Allah memperbaharui hidup mereka, ketika Allah membuang dosa-dosa dari kehidupan mereka, yang mereka dapatkan adalah berkat Allah. Berkat kasih karunia Allah, kemakmuran dan damai sejahtera bagi umat Allah dan tanah perjanjian yang diberkati. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya. Ini adalah gambaran yang merupakan gambaran sukacita. Gambaran tentang pekerjaan Allah yang memberikan pendamaian sempurna di waktu sang tunas itu datang, yaitu Mesias Kristus itu sendiri datang ke dalam dunia untuk memberikan pendamaian bagi umat Allah. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-12 kita baca teks firman Tuhan ini untuk menunjukkan bagaimana Kristus adalah pribadi yang memberikan pendamaian, berkat Allah bagi umatnya.
Ibrani 10 ayat yang ke-12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, ya, di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Jadi ini adalah berbicara mengenai pendamaian yang Allah kerjakan kepada umat Allah secara total di dalam Kristus yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita melihat bahwa pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang sudah komplit di dalam diri daripada umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama. Umat Allah mendapatkan karya penebusan yang sama sebagaimana dengan umat Allah dalam perjanjian baru. Mereka juga mendapatkan justifikasi iman berdasarkan karya penebusan Kristus, semuanya didapatkan. Dan Allah bahkan memperkuat iman mereka, menghiburkan mereka untuk mereka terus mengerjakan kehendak Allah, terutama di dalam pembangunan bait suci yang kedua melalui penglihatan eskatologi tentang kedatangan imam besar agung yaitu Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ini pun kiranya menjadi penghiburan bagi engkau dan saya sebagai umat Allah. Kita yang belum percaya kepada Allah didakwa oleh iblis, tetapi oleh pemilihan dan penebusan Kristus kita diselamatkan oleh Allah dan kita boleh mendapatkan pendamaian dan berkat daripada Allah. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita selama kita mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami sadar bahwa kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang layak dihukum mati oleh Tuhan, dan apa yang didakwa oleh iblis kepada kami selayaknya kami dapatkan. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, Engkau mengambil kami, menarik kami seperti puntung yang ditarik keluar dari api yang menyala-nyala, sehingga kami boleh menikmati karya penebusan daripada Kristus, menikmati pengampunan dosa, pembenaran di dalam Kristus, dan bahkan kami semua akan mendapatkan berkat Allah mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Kami sungguh bersyukur sekali Tuhan karena Engkau menyediakan semuanya itu bagi kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tolong kami supaya kami belajar menghargai pekerjaan Tuhan ini dan memperkuat iman kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah hari ini. Sehingga kami tidak bermalas-malasan, kami juga tidak menghina anugerah Allah dengan hidup di dalam dosa. Tetapi biarlah kami boleh terus menjaga kekudusan kami, memelihara kekudusan kami sebagai ucapan syukur kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.